kelas 6. Apa kabar? Kalian sehat nih? Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Bagaimana kalau supaya tetap sehat? Ya, ingat pesan ibu ya, 4M. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sebelum makan pakai sabun, kemudian jauhi kerumunan orang banyak. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Kita masih tetap tema 5, yaitu wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku. Kita mulai. Kalau kita perhatikan usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, itu sangat banyak sekali. Misalnya, ada yang melakukan usaha membuka fotokopi, tukang cukur, kerja sebagai tukang cukur, ataupun membuka bengkel. Ya, di samping itu ada juga yang menjadi pedagang, yaitu dengan membuka toko umpamanya. Ada juga yang membuka warung makan umpamanya. Ada juga yang membuat baju batik umpamanya, dan lain-lain. Orang-orang yang melakukan kegiatan dengan membuka usaha sendiri, itulah yang kita sebut dengan wirausaha. Jadi pengertian wirausaha ialah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tetapi secara mandiri. Masyarakat kita banyak yang menjadi wirausaha. Contoh, kegiatan wirausaha pengusaha penjahit pakaian jadi. Pengusaha ini membutuhkan kain dan benang. Kain dan benang itu berasal dari pembudidayaan tanaman kapas yang ada di negara kita. Jadi penanaman kapas banyak dilakukan di negara kita. Selain itu, pengusaha ini juga menggunakan teknologi, yaitu berupa mesin jahit yang berasal dari negara lain. Jadi mesin jahit didatangkan dari negara lain ke negara kita. Mendatangkan barang-barang dari negara lain ke negara kita, itulah yang kita sebut dengan kegiatan mengimpor. Barang-barang yang didatangkan disebut dengan barang impor. Jadi barang impor adalah barang-barang yang didatangkan ke suatu negara, ke negara kita umpamanya. Itu disebut dengan barang impor. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Jadi importir itu orang yang melakukan kegiatan mengimpor. Alasan suatu negara mengimpor barang adalah yang pertama, negara tersebut tidak bisa menghasilkan barang yang diimpor, atau karena tidak mempunyai bahan impor. Yang kedua, negara pengimpor tersebut dapat memproduksi barang tersebut, tetapi biaya produksinya lebih mahal, biaya pembuatannya lebih mahal bila dibandingkan dengan membeli barang dari luar negeri. Contoh barang-barang impor, barang-barang yang didatangkan ke suatu negara, ke negara kita umpamanya ya, mesin jahit, handphone, mobil, komputer, televisi, peralatan kedokteran,
ataupun obat-obatan, ya. Dan selain itu ada juga makanan dan minuman yang sudah diawetkan, ya, seperti daging, susu ataupun buah-buahan, ya. Di samping itu ada juga bawang putih, ya, gula, kemudian migas, ya, seperti bensin, solar, kerosin ataupun aftur. Kerosin itu minyak tanah, ya. Aftur adalah bahan bakar pesawat terbang. Jadi bensin, solar, kerosin dan aftur itu berasal dari minyak bumi, ya, yang diolah. Hasil olahannya inilah yang kita sebut bensin, solar, ya, kerosin, aftur, ya, ataupun ada nanti terakhirnya adalah aspal. Manfaat dari impor, manfaat mendatangkan barang dari negara lain. Yang pertama, itu bisa meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Jadi dengan kita mendatangkan barang dari negara lain, berarti kita melakukan kerjasama dengan negara tersebut. Yang kedua, kita memperoleh produk yang tidak bisa dihasilkan dari negara kita. Yang ketiga, kita memperoleh bahan penting dengan cepat. Kita bisa memperoleh bahan yang penting dengan cepat. Yang keempat, kita dapat memperoleh teknologi modern dari negara lain. Sebaliknya, mengekspor ialah kegiatan menjual barang atau mengirim barang dari negara kita ke negara lain, ya. Bisa juga bukan barang tetapi jasa. Orang-orang ahli, tenaga ahli umpamanya, ya, dikirim ke negara lain umpamanya. Misalnya perawat, dokter, ya. Kemudian orang-orang ahli di bidang teknologi, ya, dikirim ke negara lain. Barang yang dikirim ke negara lain itu disebut barang ekspor. Orang yang melakukan kegiatan ekspor kita sebut dengan eksportir. Manfaat ekspor. Kalau tadi manfaat impor, sekarang manfaat ekspor. Manfaat kita mengirim barang ke negara lain. Yang pertama, menambah pendapatan atau devisa negara. Jadi menambah pendapatan suatu negara, ya, yang kita sebut dengan devisa negara. Yang kedua, kita juga bisa menjalin kerjasama yang baik dengan negara yang bersangkutan. Yang ketiga, kita dapat memperkenalkan produk dari dalam negeri ke negara lain. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi kira-kira itulah manfaat ekspor ataupun impor dan lain-lain sebagainya. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau punya kemampuan untuk mengatasi masalah dengan cara-cara tertentu yang dimilikinya. Sedangkan inovatif itu artinya seorang pengusaha harus bisa menghasilkan produk-produk terbaru serta jeli dalam melihat peluang dan selalu terbuka untuk setiap masukan agar usaha terus bertambah. Jadi kalau ada masukan-masukan dari orang lain selalu diterima, ya, sehingga nanti usahanya bisa terus bertambah. Jadi membuka peluang, ya. Dan selalu terbuka
untuk setiap masukan yang dilakukan orang lain. Seorang pengusaha memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. Dia juga harus di dalam menjalankan usahanya harus bekerja keras serta memiliki semangat pantang menyerah, dan juga harus bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukannya. Tanggung jawab seorang pengusaha bukan hanya terhadap kualitas barang yang ia hasilkan, tetapi juga terhadap kemasan barang yang dilakukannya. Jadi tidak hanya kualitas barang saja yang dijaga, juga kemasannya perlu diperhatikan oleh pemilik usaha. Semakin baik kemasan yang dilakukannya, berarti semakin masyarakat menyukai barang tersebut, dan akhirnya timbullah keinginan dari orang-orang untuk membeli barang produksinya. Oleh karena itu, diperlukan sikap tanggung jawab yang baik dari pemilik wirausaha yang terlibat di dalam usaha tersebut. Dengan demikian, kegiatan wirausaha dapat berjalan dengan lancar. Coba kalian perhatikan atau dengarkan sebuah cerita ya. Bu Ani membuka usaha jasa penjahit menjahit baju di rumahnya. Ia dibantu oleh 5 orang karyawannya. Menjelang hari raya, pesanan jahitan pakaian meningkat. Ibu Ani meminta kepada karyawannya agar bekerja lebih teliti karena jumlah pesanannya cukup banyak. Ketika akan dilakukan pengemasan, ternyata Ibu Ani menemukan ada salah satu pakaian belum terjahit sempurna. Bagaimana sikap tanggung jawab Bu Ani terhadap karyawannya? Maka sikap tanggung jawab Bu Ani terhadap karyawannya adalah menasehati karyawannya agar bekerja dengan baik, agar lain kali bisa lebih teliti di dalam bekerja. Dan bagaimana pula sikap tanggung jawab karyawannya terhadap Bu Ani? Karyawan tersebut harus meminta maaf kepada Bu Ani karena sudah lalai serta bersedia untuk memperbaiki pakaian yang belum terjahit sempurna itu. Jadi itulah tanggung jawab seorang pemimpin dengan bawahannya. Sebuah cerita lagi, Pak Yanto membuka kesempatan bagi pegawai baru yang ingin bekerja dengannya. Sikap tanggung jawab Pak Yanto terhadap pegawai baru yaitu mau mengajari pegawai baru dengan sabar serta memberikan upah yang sesuai. Tetapi bagaimana pula sikap tanggung jawab pegawai baru terhadap Pak Yanto? Pegawai baru harus bersedia belajar dengan giat dan bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga pelanggan tidak kecewa. Jadi itulah kira-kira tanggung jawab Pak Yanto terhadap karyawan dan juga karyawan terhadap Pak Yanto. Kita lihat sikap-sikap tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama, menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Yang kedua, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Yang ketiga, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen atau si pemakai. Yang keempat,
melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Yang kelima, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. Yang keenam, mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja di dalam usahanya. Yang ketujuh, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah. Jadi itulah kira-kira tanggung jawab seorang pemilik wirausaha. Bagaimana bentuk tanggung jawab seorang wirausaha terhadap kelestarian lingkungan? Jadi bentuk tanggung jawab seorang wirausaha terhadap kelestarian lingkungan adalah tidak membuang limbah dan sampah sembarangan. Agar usaha yang dilakukan oleh wirausaha berkembang dengan pesat adalah yang pertama, menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Yang kedua, melakukan inovasi kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan. Jadi itulah kira-kira tanggung jawab atau usaha yang harus dilakukan oleh wirausaha. Kita masuk dengan bahasa Indonesia. Riwayat hidup adalah sebuah daftar yang berisi informasi identitas diri seseorang, riwayat pendidikannya, prestasi yang pernah diraih, dan lain-lain. Biasanya daftar riwayat hidup berguna untuk melamar pekerjaan ataupun mendaftarkan diri untuk mengikuti suatu kegiatan, misalnya kegiatan lomba ataupun menjadi anggota suatu lembaga. Fungsi dari daftar riwayat hidup. Yang pertama, bahan masukan bagi tim seleksi penerimaan pegawai. Jadi tadi kita katakan bahwa daftar riwayat hidup berguna untuk melamar pekerjaan. Jadi gunanya daftar riwayat hidup menjadi masukan bagi tim seleksi, bagi orang yang menyeleksi penerimaan pegawai. Diseleksi dulu, ya, diteliti dulu orang-orang yang bisa diterima sebagai pegawai. Yang kedua, mengetahui secara singkat data dari diri si pelamar. Yang ketiga, menjadi dasar pertimbangan untuk penentuan pelamar itu diterima atau tidak. Dasar pertimbangan, ya, apakah orang itu bisa diterima atau tidak. Jadi kira-kira itulah fungsi dari daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu dapat berupa formulir, ya, berupa formulir yang harus kita isi. Itu disebut bentuk singkat, ataupun dalam bentuk suatu cerita yang kita sebut narasi. Penulisan riwayat hidup secara singkat sering dijumpai di dalam masyarakat. Secara singkat maksudnya secara mengisi formulir, ya. Riwayat hidup dalam bentuk narasi itu biasanya disajikan dalam bentuk paragraf dan ditulis dengan menggunakan kalimat lengkap. Jadi seperti suatu cerita, ya. Sehingga tampaklah seperti sebuah cerita. Jadi riwayat hidup bisa ditulis dalam bentuk formulir, bisa juga dalam bentuk suatu cerita yang kita sebut narasi. Ini contoh riwayat hidup dalam bentuk narasi. Saya Baby Mailia, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya
adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Mawar Indah, Blok A 4, nomor 20, Cimahi, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Banjaran Sari 1, kelas 6. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains. Juara 1 lagi lomba pidato bahasa Indonesia. Lalu juara 2 dalam lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini adalah sebagai anggota koperasi sekolah, juga sebagai anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Jadi inilah contoh bentuk riwayat hidup berupa narasi, jadi berupa suatu cerita. Nanti kita isi berdasarkan cerita ini, bisa kita isi ke dalam bentuk singkat, yaitu berupa formulir. Kita masuk tentang IPA ya, yaitu sifat-sifat magnet di dalam kehidupan sehari-hari. Yang lalu kita sudah bahas tentang magnet ya, sifat-sifatnya juga sudah dibahas. Jangan mengulang lagi. Jadi coba kalian lihat di layar, itu ada gambar sebuah magnet U, di mana ada di sana dibuat dengan warna merah dan warna biru. Pada warna merah tertulis N, North, itu berarti utara. Sedangkan pada warna biru tertulis S, itu berarti South, itu adalah selatan. Jadi di ujung yang tertulis N dan S itulah yang disebut dengan kutub. Inilah daerah yang paling kuat menarik ya. Jadi kalau kita gunakan serbuk besi ataupun kita gunakan pasir laut, tapi pasir lautnya yang warna hitam, ya kita coba dekatkan magnet ini yang tertulis N dengan S itu, ternyata di daerah inilah yang banyak melekat ya serbuk besi ataupun pasir laut. Sedangkan bagian yang lain di tengah itu tidak banyak menarik, hanya sedikit. Ya, bahkan tidak ada tertarik. Jadi bagian yang paling ujung yang kita sebut dengan kutub punya kekuatan menarik yang sangat kuat. Itu salah satu sifat magnet. Sifat magnet yang lain yaitu kutub yang senama, U dengan U atau S dengan S, bila didekatkan akan tolak menolak, dan kutub yang tidak senama, U dengan S atau S dengan U, bila didekatkan maka akan tarik menarik. Berikut gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Misalnya kertas, kaca ya. Itu yang bisa ditembus oleh magnet. Berarti ketebalan bendanya juga tertentu ya, tidak boleh terlalu tebal. Kalau terlalu tebal, sementara magnet kecil, maka juga tidak tembus gaya tarik magnetnya. Daerah di sekitar magnet yang terpengaruh oleh gaya tarik magnet kita sebut medan magnet ya. Nah, berdasarkan gaya tariknya, maka benda dapat kita bagi atas 3, yaitu ada yang disebut benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik berarti bendanya sangat kuat ditarik oleh magnet. Biasanya benda-benda yang terbuat dari besi ataupun baja. Paramagnetik, benda-benda yang lemah ditarik oleh magnet. Tidak kuat ditarik oleh magnet, sedikit saja ditarik ya. Sedangkan yang sama sekali tidak ditarik, benda yang sama sekali tidak ditarik kita sebut diamagnetik atau non-magnetis ya. Contohnya plastik, kaca, kayu, kertas, karet, dan sebagainya. Ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian untuk mengetahui suatu benda itu dapat ditarik oleh magnet atau tidak,
yaitu dengan cara mendekatkan benda tersebut ke magnet. Ya. Apabila ditarik, berarti benda-bendanya pasti terbuat dari besi ataupun baja, ya, ataupun nikel ataupun kobalt. Berarti unsur-unsur ini ada di dalam benda itu, sehingga benda itu dapat ditarik. Semakin jauh benda dari magnet, gaya tarik magnet sangat lemah. Tetapi semakin dekat benda ke magnet, jadi apabila kita dekatkan benda itu ke magnet, maka gaya tarik magnetnya semakin kuat. Kalau jauh lemah ya, tapi kalau dekat gaya tariknya kuat. Ya, itulah sifat-sifat magnet yang sudah kita pelajari. Pembelajaran tematik kita, subtema 2, tema 5 sudah selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian dengar melalui video teacher tadi, ya, kalian dapat